Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JL Trader. Selamat berjumpa untuk teman-teman semua. Mohon maaf ya, udah agak lama nggak update video. Dan untuk kali ini kita akan melakukan analisa market yang sudah berjalan di minggu lalu ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat menikmati cuan-cuan daripada market yang sedang berjalan. Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, saya akan memberikan tips-tips ataupun cara-caranya sebelum kita menemukan entry, yaitu kita harus mempunyai dasar ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke sebuah market, kita harus mempunyai dasar di mana kita nanti akan open posisi dan di mana nanti ketika kita akan melakukan cut posisi kalaupun itu terjadi tidak sesuai dengan arah yang sudah kita prediksi ya. Namun untuk teman-teman yang masih baru bergabung, saya mohon untuk silakan simak video ini secara terus-menerus ya, dan tidak diloncat-loncat agar supaya teman-teman semua tidak gagal paham di kemudian dalam video ini. Oke, di sini kita bisa melihat market ada GBP USD, AUD USD, XAU USD ataupun Gold, UCAD, NZD, Euro USD. Mungkin kita akan pilih salah satu aja ya teman-teman. Kita akan pilih salah satu di sini. Mungkin saya pilih apa ya yang kiranya di sini menarik, atau GBP aja dah, GBP nggak apa-apa. Gimana sih caranya kita untuk trading harian, untuk menemukan tempat-tempat entry sesuai basic ya teman-teman. Sesuai basic tempat-tempat entry, usahakan teman-teman berada di kawasan MA ya. Oke, di sini saya tuliskan tempat entry. Tempat entry satu. Entry itu pasti pastikan entry pada zona MA 5 ataupun 10 ya, ataupun 10 high, baik high ataupun low, AL lah, high ataupun low. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar ini, yang baru belajar MA ya, ataupun baru belajar teknik BBMA, tempat-tempat entry yaitu ada di kawasan MA 5 dan 10, di mana MA 5 itu adalah sebagai tempat-tempat re-entry teman-teman. Nah, sebelum masuk ke area ini kita tentukan dulu momentumnya, momentum ataupun signalnya. Satu signal, sebelum menemukan tempat entry kita harus menemukan signal momentum. Signal ada banyak sebenarnya ya teman-teman. Ada signal momentum, ada signal CSAK. Nah, jadi teman-teman bisa pakai antara signal momentum dan signal CSAK. Oke, baik. Untuk kita dapat menemukan signal momentum, contohnya ketika harga bergerak dari kawasan atas ataupun harga bergerak turun, di mana price cenderung bergerak di bawah daripada middle BB. Ini menandakan bahwasanya price sedang downtrend. Nah, kita mau entry di mana teman-teman? Kita boleh entry dan mencari tempat entry yaitu di kawasan re-entry, bukan di kawasan-kawasan yang sudah misalkan baru aja momentum teman-teman langsung entry. Ini akan terfloating cukup besar teman-teman. Nah, kita akan entry pada area-area ataupun zona re-entry yang berada di area sini dalam hal ini. Nah, di mana re-entry ini sangat powerful ya teman-teman, sangat powerful untuk kita masuk entry dan target
minimumnya yaitu berada di MA juga teman-teman, karena price kebiasaan dan kebanyakan itu bergerak dari MA high dan ke low, dari high ke low, high ke low, kayak gitu aja teman-teman. Namun kita juga tidak bisa memastikan bahwasanya entry-entry teman-teman selalu membuahkan profit. Maka dari itu teman-teman silakan menjaga money management untuk entry-entrynya. Jadi ketika kita mencari re-entry di area sini, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita langsung ambil entry sell aja, atau kita menunggu price konfirmasi yang ada di time frame kecil? Nah, seperti apa yang saya lakukan teman-teman, saya akan melakukan screening multi time frame teman-teman. Jadi signal pertama yang harus kita temukan, signal ini ya teman-teman, yang terlebih dahulu, dimana ketika adanya CSAK yang berada di kawasan ini yang menandakan secara basic ya, ini yang menandakan akan terjadinya reversal, ini juga CSAK, ini menandakan akan terjadinya reversal teman-teman. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tunggu aja, tunggu sampai kapan, yaitu kita menunggu adanya pembalikan arah ataupun reverse, pembalikan ke area, mencari area re-entry. Dalam hal ini di BBMA ya adalah area-area MA5 dan 10. Nah, ketika harga naik membentuk CSAK dan valid teman-teman boleh kasih centang, wah ini adalah CSAK yang valid. Nah, maka kita akan berasumsi untuk mengambil open posisi buy sesuai CSAK. Kalau ini CSAK buy, maka kita akan ambil posisi buy. Nah, di CSAK ini kita menunggu di zona-zona re-entry-nya. Setelah price turun ke zona re-entry, disitulah kita akan masuk teman-teman. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan ya, atau tidak kita inginkan, kita harus mempunyai banyak dasar teman-teman, dimana di area sini ketika dia ada CSAK, kita akan lihat di H1, dalam hal ini H1 sebagai time frame terkecilnya ya, time frame kedua terkecilnya. Nah, yang saya kasih centang di CSAK tadi, apakah sudah ada power di time frame terkecilnya, di time frame di bawahnya maksud saya. Kalau di bawahnya ada momentum, berarti kemungkinan CSAK itu akan valid teman-teman, karena di sini power sudah dimulai dari time frame kecil. Sebelum ke time frame besar, maka power di time frame kecil akan terbentuk lebih dahulu. Nah, ketika ini CSAK, maka di H1 ini terjadi yang namanya momentum buy. Momentum itu adalah kekuatan besar di mana yang akan mengarah kepada kekuatan besar di time frame besarnya juga. Nah, kita bisa mengetahui sejak dini dengan cara melakukan screening multi time frame. Nah, ketika H1 juga valid, dia CSAK-nya terbentuk momentum, maka kita menunggu price turun ke area ataupun zona-zona re-entry, di mana nanti re-entry di H4 tadi yang menjadi acuan ataupun zone-zone re-entry yang berada di area sini teman-teman. Nah, di zona ini, di zona inilah dia valid bahwasanya sudah memasuki area re-entry di H4. Maka kita menunggu di H1, di satu time frame lebih kecilnya, dia sudah berada di kawasan low. Secara basic Bollinger Band, price akan bergerak dari low Bollinger Band mengarah kepada top Bollinger Band. Itulah yang sering terjadi dalam market dan fungsi daripada Bollinger Band. Maka ketika price berada di low, maka target kita price akan bergerak ke area high Bollinger Band. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cara seperti ini akan membantu kita untuk meminimalisir resiko
dalam trading kita. Karena kita pakai H4, di sini resiko kita ketika di H1 terbentuk momentum balik yang tidak searah dengan H4, dia misalkan membentuk momentum sell, harusnya dia buy, dan di sini dia terbentuk momentum sell. Maka asumsi di H1 setelah momentum sell dia akan ada re-entry sell, teman-teman. Maka di area sini nanti akan terjadi re-entry sell, kemungkinan besar di sini akan terjadi re-entry sell. Nah, kita bisa tunggu ketika ini terjadi momentum, kita bisa tunggu di area sini. Barulah kita ambil open posisi sell. Karena untuk di time frame H1 tidak searah dengan H4 yang mana di H4 ini adalah re-entry buy, namun di H1 ini adalah kawasan re-entry sell. Nah, disinilah tempat-tempat kita ambil entry posisi. Dengan bantuan MA5 dan 10 dan juga Bollinger Band, kita trading lebih nyaman ya teman-teman, lebih nyaman dan tahu di mana zona-zona untuk kita entry dan resikonya itu seberapa besar kita akan dapat tahu, dan di mana kalau kita misalkan tidak pakai SL yang langsung pakai pasang SL, kita bisa menunggu. Kalaupun ada nanti di sini price turun, kita tidak akan cut loss kecuali price turun itu close-nya berada di bawah Bollinger Band dan membentuk sebuah momentum. Kalau sudah membentuk sebuah momentum, maka kita akan lakukan cut loss. Beda dengan yang pakai SLTP. Kalau kita pakai SLTP, yang kemungkinan kita akan kasih jarak dari low WB ke sini sekitar berapa pip tergantung teman-teman, dan targetnya berada di top BB. Namun itu juga menurut saya kurang, ya kita kembali ke pribadi masing-masing, kita nyamannya di mana. Karena ada satu price yang seperti ini contohnya, kita cari contohnya lah. Nah kalau kita kadang ada teman-teman, kita menemukan price yang nampak semacam momentum, kita akan cari, namun dia hanya mengekor. Nah, yang di sini price nampak di sini ada CSAK buy dan re-entry, dan ada satu ekor panjang di sini ya teman-teman, di mana yang asumsi pertama kita pastinya di area sini ini adalah re-entry untuk buy karena ini adalah CSAK buy. Namun kalau kita tidak menunggu satu candle ini close, maka kita akan kena SL teman-teman, karena kita pasang SL jarak dari low BB. Nah, itulah plus minusnya kita pakai SL dan TP. Namun kalau kita melihat price dan sanggup untuk menunggu price terbentuk, ya kita menunggu satu candle ini close. Karena ini CSAK buy ternyata tidak mampu membuat momentum dan akhirnya dia benar-benar turun. Kita lah dapat profit dari area top Bollinger Band ke low Bollinger Band. Seperti itu simpelnya trading teman-teman. Mudah-mudahan untuk tutorial kali ini dapat memberikan pengetahuan yang bisa dipakai teman-teman semua di dunia trading teman-teman. Dan kabar baik ya teman-teman, untuk kali ini saya akan sudah lama ya teman-teman, sudah lama dan banyak teman-teman yang japri saya, khususnya yang sudah kenal saya, untuk membuat yang namanya akun konsorsium. Teman-teman ada yang kenal dengan saya minta untuk membuat akun konsorsium. Apa akun konsorsium itu? Nah, saya untuk minggu besok saya akan membuka akun konsorsium untuk teman-teman yang ingin merasakan profit dengan ikut ya konsorsium tanam ya teman-teman, ikut investasi di JL Trader, di mana pembagian hasil akan diberikan setiap 1 bulan sekali
dengan pembagian hasil 70-30. 70% untuk investor, 30% untuk pilot dari JL Trader. Jadi untuk teman-teman yang masih sering gagal trading, analisa sendiri masih bingung, bisa ikut di akun konsorsium tanam ini di JL Trader dengan pembagian hasil 70-30. Nanti hasilnya setiap akhir bulan akan diberikan, dan untuk persentase sesuai dengan modal teman-teman yang diinvestasikan. Minimal untuk investasi yaitu senilai 500.000 paling kecil, dan bisa sampai 1 juta maksud saya. Untuk informasi selanjutnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi, dan mungkin ini saja, nanti kita lanjut di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.